kita memberikan servis recovery kepada penumpang. Beranjak ke peristiwa lain, sampai sore ini Rumah Sakit Umum Negara Jembrana Bali menerima sejumlah korban meninggal dunia dan korban selamat imbas insiden KMP Tunu Pratama yang tenggelam. Hingga Kamis sore, Rumah Sakit Umum Negara Jembrana menerima 6 korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, 2 korban selamat, dan 4 lainnya meninggal dunia. 2 dari 4 korban tewas telah diketahui identitasnya, sementara 2 korban yang selamat sudah dipulangkan. Jadi sampai hari ini, siang ini, kami di Rumah Sakit Umum Negara menerima 2 korban selamat yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Sudah kita lakukan perawatan, yaitu 2 laki-laki, dan saat ini kondisi korban yang selamat sangat baik dan sudah dikembalikan ke pos Gilimanuk. Barusan sudah dievakuasi ke sana karena kondisi sudah baik-baik saja. Kemudian sampai siang ini juga kami menerima 4 jenazah korban kapal tenggelam, di mana 2 laki-laki dan 2 perempuan sudah dilakukan pemeriksaan visum luar untuk identifikasi. Tim SAR gabungan masih mencari korban kapal tenggelam di perairan Selat Bali akibat KMP Tunu Pratama tenggelam. Data terakhir pada Kamis sore menunjukkan 31 orang selamat, 5 orang tewas, dan 29 lainnya masih dicari. KMP Tunu Pratama tenggelam pada Rabu pukul 22.56 waktu Indonesia Barat, tepat sekitar 25 menit setelah lepas jangkar. Keluarga korban terus berdatangan ke posko penanganan korban di area Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian keluarga menangis histeris setelah mengetahui anggota keluarga mereka masuk dalam daftar penumpang kapal yang tenggelam. Namun ada pula yang bernapas lega, anggota keluarga mereka selamat dari tragedi itu. Salah seorang keluarga korban selamat mengaku telah melakukan panggilan video dan memastikan anggota keluarganya yang bekerja sebagai kru kapal selamat dan dalam kondisi sehat. Update hasil operasi SAR sementara yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan, telah ditemukan korban selamat sebanyak 31 orang. Korban meninggal dunia 4 orang, sehingga yang masih dalam pencarian 30 orang. Saat ini identitas para korban masih dalam proses pendataan dan verifikasi oleh tim di lapangan yang bekerja sama dengan pihak DFI, Polri, Sah Bandar, dan instansi terkait. Tim Pol Air Polda Jawa Timur melakukan pencarian sekaligus pertolongan evakuasi korban hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama. 6 kapal patroli sudah diterjunkan untuk mencari kapal di perairan Ketapang dan Selat Bali. 1 unit helikopter turut beroperasi untuk pencarian dari udara. Kemudian kami bekerja sama tentunya bahu-bahu dengan tim Basarnas yang ada, sudah mulai melakukan upaya penyisiran, pencairan. Nah, sejauh ini kami telah mengerahkan ada kurang lebih 6 kapal patroli ya untuk melakukan pencarian khususnya di perairan antara Ketapang, Gilimanuk. Di samping itu, jajaran Pol Air Polda Jawa Timur juga mengerahkan 1 unit helikopter untuk membantu pencarian korban dari udara. Kita tinjau data terkait insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini.
Kapal membawa puluhan penumpang dan belasan anak buah kapal. Data Basarnas menunjukkan KMP Tunu Pratama Jaya membawa total 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan total 22 unit kendaraan. Kita terhubung dengan korban selamat KMP Tunu Pratama, Eka Toniasah yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Selamat sore Mas Eka dengan Tifal. Sore. Mas Eka, saya mau pastikan dulu Anda dalam kondisi sehat atau ada luka atau cedera yang Anda alami setelah kejadian itu, Mas? Sehat, tidak ada luka sama sekali. Anda di kapal ada anggota keluarga atau kerabat yang ikut dalam kapal itu? Iya, ada. Bapak, Boleh diulang kembali, ada berapa orang Anda bersama rombongan di dalam kapal saat itu, Mas? enggak, saya hanya berdua sama bapak saya. Dan rekan Anda itu dalam kondisi selamat juga? Enggak, tidak selamat. Baik. Bantu kami untuk tahu keadaan saat itu, Mas. Karena kan kabarnya kejadiannya 25 menit setelah jangkar dilepas. Kondisi saat perjalanan Anda merasakan ada hal yang aneh atau perjalanan aman-aman saja, Mas? Pertamanya saya di atas kapal aman, Pak. Lalu itu semua orang panik, tiba-tiba kapalnya miring. Itu semua orang berebutan pelampung. Akhirnya kapalnya tenggelam. Saya terkena ombak dan terempang-ambing di lautan kurang lebih 4 jam, Mbak. Oke. Dan petugas saat itu apa yang disampaikan ke Anda dan para penumpang yang lain? Tidak ada sama sekali petugas yang berbicara, Pak. Oke. Dan sejauh mana kemudian tim SAR ataupun juga dari petugas yang berada di kapal saat itu berupaya menyelamatkan diri, atau Anda sendiri berupaya menyelamatkan dirinya dengan cara apa saat itu, Mas? Ya, pakai pelampung itu saya, Pak, mengapung di lautan selama 4 jam. Dan itu cukup untuk berapa banyak pelampung yang disiapkan di sana? 1. Hanya 1? Ya. Oke. Sampai Anda mendapatkan pertolongan dari tim SAR datang membantu Anda atau dari warga sekitar mungkin, itu berapa lama nunggunya, Mas? Ya, sekitar 4 jaman itu ada nelayan perahu untuk datang. Oke. Kondisi kapal waktu itu sempat mati mesin kah atau apa yang Anda cermati di sana saat kejadian itu? Kondisi kapalnya miring, Mas. Mengalami kebocoran kayaknya. Oke. Banyak orang berteriak. Secara cuaca apakah baik atau cuacanya lagi memang kondisinya lagi angin kencang atau hujan deras semacam itu, Mas? Ya, kalau cuacanya musimnya ombak memang. Angin juga. Ini pengalaman pertama Anda naik kapal ini, penyebrangannya, atau sudah terbilang sering Anda menyeberang dari Ketapang ke Bali menuju ke Ketapang itu? Saya sudah sering, Pak, kalau ke Bali, sudah terbiasa. Soalnya kadang mengirim barang, sudah terbiasa ke Bali. Kadang seminggu bisa 4-5 kali. Menggunakan jenis kapal yang sama seperti ini juga? Iya, menggunakan kapal jenis tongkang ini. Oke. Ini posisi Anda, boleh tahu Anda berada di mana sekarang ini? Di rumah sakit negara. Ada hal lain mungkin yang Anda tunggu penjelasan mungkin dari tim SAR atau dari tim kesehatan atau pihak dari pengelola kapal, mungkin apa yang Anda tunggu sekarang? Ingin secepatnya membawa bapak saya pulang, Pak. Soalnya keluarga di rumah nunggu semua, Pak. Soalnya mulai yang tadi saya di sini seperti. Harapan saya itu.
Oke. Kasihan, Pak. Dan sejauh ini sudah ada penjelasan apa dari pengelola kapal ke Anda dan juga teman-teman penumpang di rumah sakit, Mas? Belum ada kalau kapal, Pak. Soal bantuan atau semacam pemberian bantuan di rumah sakit, pengobatan dan lain-lain itu sudah ada penjelasankah? Belum ada, Pak. Dan sekarang untuk menanggung pengobatan datangnya dari siapa kalau begitu? Ada pihak perusahaan tempat kerja. Oke. Boleh tahu dulu, Anda tujuan dari mana ke mana harusnya perjalanan ini? Dari Banyuwangi mau ke Singaraja, Pak. Oke. Dari pihak keluarga Anda apakah akan berupaya datang ke rumah sakit juga menyusul atau gimana? Enggak, Pak. Keluarga menunggu, Pak, di rumah, Pak. Kepulangan saya dan bapak saya ini, Pak. Mulai tadi yang saya di sini, Pak. Kalau bisa ya mohon secepatnya untuk ke rumah sakit. Soalnya keluarga semua sudah nunggu di rumah, Pak. Baik. Saya doakan semoga ada kejelasan lebih lanjut lagi saat ini. Dan Mas Eka, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda ya, Mas ya. Selamat sore. Ya, Pak. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi KPK menggandeng Polri untuk mengusut temuan 2 senjata api saat penggeledahan di rumah anak buah